Apa kabar seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada? Doa kami selalu membuat saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ketika saudara kuat di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, tetap teguh, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan pada hari ini mari bersama-sama dengan kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan di dalam Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini seluruh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari seluruh umat Tuhan terlibat memuji Tuhan pagi hari ini bersama dengan kami hari ini. Saudara tetap katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau berfirman dan sembuhkan kami. Engkau berfirman, selamatkan hidup kami, selamatkan umat Tuhan, selamatkan seluruh jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dan pada pagi hari ini kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi pendengaran kami agar kami tertuju kepada Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom umat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehati. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah di pagi hari ini. Kita memasuki minggu ketiga di bulan Juni, kita masih melaksanakan ibadah online. Biarlah umat Tuhan tetap masih setia untuk mengikuti, sekalipun ada beberapa gereja yang sudah mulai buka, namun kita tetap bersabar sampai situasi ini benar-benar aman untuk kita dapat melaksanakan ibadah kita. Nah, oleh sebab itu, mari saya mengajak umat Tuhan untuk kita berdoa, kita tunduk kepala, minta kuasa Tuhan menyelimuti kita sehingga ibadah kita di pagi hari ini sungguh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang terindah di pagi hari ini. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami, bahkan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah yang hari ini siap mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan memberkati seluruh persiapannya, Tuhan memberkati hatinya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga ibadah yang kami lakukan hari ini dari pertama, pertengahan sampai selesainya nanti, biarlah umat Tuhan sungguh diberkati dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba secara khusus. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita di pagi hari ini, yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita sampai dengan ayat yang ke-10, dan perhatikan Alkitabnya, saya akan membacakan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bicara tentang iman yang luar biasa. Nah, di dalam keempat Injil kita melihat di mana Yesus berada. Ketika orang tahu di mana Yesus berada, orang-orang datang dengan membawa orang-orang yang sakit berbagai macam penyakit. Mereka meminta supaya Yesus menyembuhkan, dan Yesus menyembuhkan. Dan ada kalanya orang itu berseru kepada Yesus, minta supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan Yesus lakukan di orang yang sakit itu. Nah, perhatikan dalam kisah dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ini adalah hal yang sangat menarik. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kita tahu seorang perwira tadi dijelaskan dalam ayat yang ke-9, pastilah bahwa seorang perwira itu membawahi kurang lebih 100 prajurit yang siap melaksanakan perintahnya. Bahwa seorang perwira ini dia memiliki kekuasaan untuk memerintah anak buahnya
Sehingga ketika dia berkata pergi, orang itu akan pergi. Itu yang dikatakan oleh seorang perwira itu. Artinya bahwa seorang perwira ini adalah orang yang sangat berpengaruh ketika dia berbicara. Nah, ketika dia datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan Tuhan seorang hamba yang sakit lumpuh. Dikatakan bahwa sakit itu sangat membuat orang itu menderita. Nah, namanya penyakit, sekecil apapun penyakit, itu pasti orang akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat cerita ini, sebab ayat yang ke-10, Yesus sendiri memuji seorang perwira ini. Yesus berkata demikian, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Nah, Yesus berkata bahwa dia pun heran, dikatakan, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti Yesus baru menemukan iman orang yang luar biasa ini. Tadi saya sudah katakan biasanya kalau Yesus berada di suatu kota atau berada di sebuah desa, orang-orang akan datang dan minta supaya Yesus menyembuhkan. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hal yang luar biasa yang belum pernah dijumpai oleh Yesus, dan baru dia menemukan kisah di mana seorang perwira ini mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus tidak perlu datang. Cukup Yesus katakan sepatah atau dua patah kata, maka orang itu akan sembuh. Nah, ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Setelah Yesus berkata dalam ayat yang ke-7, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8 berkata kepada kita, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya akan memberikan ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ketika Yesus siap untuk datang ke rumah seorang perwira untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang sakit itu, lalu seorang perwira berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus. Kata layak kalau kita perhatikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah patut, atau pantas. Nah, kalau seorang perwira berkata tidak layak, berarti dikatakan dia tidak patut atau tidak pantas. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah pemikiran kita. Kenapa? Kalau kita perhatikan baik-baik, seorang perwira tidak kekurangan apa-apa dalam hidupnya. Dia punya jabatan. Pastilah hidupnya jauh lebih baik daripada orang lain. Tetapi kenapa dia berkata kepada Yesus, melarang Yesus untuk datang ke rumahnya? Alasannya, sebab dia tidak layak. Berarti seorang perwira ini, dia tidak melihat jabatan yang dia miliki. Dia tidak melihat keberadaan, materi atau kekayaan yang dia miliki. Namun dia berkata, aku tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak patut menerima engkau. Hal yang kita dapatkan dari perkataan seorang perwira ini adalah dia sadar akan hidupnya. Sadar, memang dia tidak kekurangan materi, memang dia tidak kekurangan jabatan dalam hidupnya, dia tidak kekurangan pengaruh terhadap orang banyak. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, yaitu mungkin di dalam hidupnya dia masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Dia dalam hidupnya ada sesuatu yang dia merasa itu akan menjadi tidak layak, tidak pantas untuk menerima Yesus berada di rumahnya. Bisa saja mungkin ada dosa yang dia lakukan. Bisa saja karena dia belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Atau ada sesuatu yang tersembunyi
Yang orang lain tidak tahu, tetapi Dia yang tahu akan hidupnya. Dan hanya Yesus yang tahu. Itu sebabnya Dia berkata, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Kalau saja ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, anak Tuhan. Dosa memang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dosa membuat orang takut untuk bersekutu dengan Tuhan, merasa tidak layak. Dosa membuat orang putus hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hal yang pertama yang disebut oleh seorang perwira ini, dia merasa tidak layak. Mari kita introspeksi diri kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita perlu beresin hidup kita. Ada dosa, ada pelanggaran, mungkin ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan ataupun yang menyakiti hati sesama kita. Maka kita perlu bereskan sebelum kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita merasa layak, kita merasa penuh dengan damai untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak sekedar hanya tubuh kita yang masuk atau datang kepada Tuhan, masuk ke gedung gereja. Tapi Allah lebih menghendaki, biarlah jiwa kita ini, roh kita ini mendapat ketenangan di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau saja segala dosa yang menghalangi kita singkirkan dan minta pengampunan yang datang daripada Tuhan. Senantiasa mengampuni kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan setelah dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bagian yang kedua dikatakan, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang kedua berbicara tentang otoritas atau kekuasaan. Seorang perwira, dia tahu dan dia mengerti bahwa Yesus Kristus yang dia undang untuk datang menyembuhkan seorang hamba yang sakit adalah Yesus yang memiliki otoritas. Yesus yang memiliki kekuasaan, yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar, yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Dia mengakui otoritas dan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Sebab dia berkata, kalau aku berkata kepada bawahanku, pergi, maka orang itu akan pergi mengerjakan sesuatu. Yesus berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Apapun persoalan dalam hidupmu hari ini, percayalah bahwa Yesus sanggup melakukannya. Sebab Dia Allah yang berotoritas. Dia yang tahu keberadaanmu. Dia yang mengerti perasaanmu. Dia yang senantiasa mengontrol hidupmu. Sebab Dia adalah perlindungan dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita. Biarlah otoritas Allah, kekuasaan Allah melingkupi keluarga kita. Supaya kita senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seorang perwira berkata, katakan saja sepatah kata maka orang itu akan sembuh. Saya percaya dengan iman, sama halnya dengan kita hari ini. Siapapun jemaat Tuhan, siapapun Bapak Ibu, percayalah akan otoritas Yesus. Percayalah akan kekuasaan Yesus dalam hidupmu, bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Sakitkah engkau? Susahkah engkau? Sedihkah engkau? Hari ini saya mau katakan bahwa Allah kita yaitu Yesus, Dia berkuasa atas hidupmu. Hanya Dia yang mengerti siapa engkau. Mungkin orang lain di sekitar kita tidak mengerti apa yang kita alami. Kesedihan. Kita mengalami kekurangan. Kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Orang lain tidak tahu. Dan hanya kita dengan Bapa di sorga
hanya ketuhanan Yesus senantiasa menaungi kita, maka otoritasnya, kekuasaannya dinyatakan dalam kehidupanmu, dan dia menjadi jawaban dalam hidupmu hari ini. Oleh sebab itu seorang perwira berkata, katakan saja, maka orang itu akan sembuh. Ini hal yang luar biasa. Yang ketiga berbicara tentang iman. Seorang perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Saya ulangi lagi ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Milikilah iman yang luar biasa. Kita tahu bahwa definisi iman terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 yang berkata kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini kita harus memiliki iman yang luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya, asal saja kita menggantungkan dan kita menaruh harap kita kepada Yesus Kristus, maka dia sanggup melakukannya. Sebab di dalam ayat yang ke-13 ketika seorang perwira berkata, cukup engkau mengatakan dari tempat ini, maka orang yang sakit itu akan sembuh. Ayat yang ke-13 berkata kepada kita, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perhatikan baik-baik. Ini bicara tentang iman. Kita memiliki pengharapan kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10, Yesus memuji apa yang dimiliki seorang perwira ini. Ayat yang ke-10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, apa yang Yesus dengar? Yaitu dalam ayat yang ke-8, perkataan dari seorang perwira itu. Sebab seorang perwira berkata, cukup katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Waktu Yesus baru menemukan ada orang yang memiliki iman yang luar biasa. Tuhan mau menjumpai kita untuk memiliki iman yang luar biasa. Seberat apapun beban hidup ini, kalau kita memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita akan melihat anugerah pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi saat ini. Tapi mari kita pandang kepada Yesus. Arahkan mata hatimu. Percayalah kepada Dia. Yaitu kepada Yesus. Yang telah turun dan mati di atas kayu salib. Bangkit lalu naik ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia senantiasa menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita harus sadar keberadaan diri kita. Merasa tidak layak, itu pintu masuk supaya kita mengalami sebuah pertobatan, supaya kita baru datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengakui adanya otoritas dan kekuasaan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Dan yang ketiga adalah supaya kita memiliki iman yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang baru saja hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Biarlah kebenaran ini sungguh senantiasa memberkati hati kami, membuka hati dan pikiran kami. Kalau saja hari-hari ini umat Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki iman yang sedang dalam keadaan goncang, Engkau bangkitkan kembali supaya mereka memiliki iman yang luar biasa, percaya akan otoritas dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengambil alih kehidupannya. Berkati kami semua ya Tuhan. Engkaulah benteng kekuatan, Engkaulah keselamatan, dan Engkaulah yang menjadi penghiburan serta perlindungan. Allah Immanuel yang selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Salam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Salam sehati. Tuhan memberkati kita. Amin.